Yeah, I take a cold hard look at the world now. Hold my hand out, got a plan now. I'ma help be the change cause I can now. Here I stand now, take my hand now. No pain, no gain, no shame. Work hard, play hard, okay. I think I get it now, don't wanna let them down. I'ma take the ground and speak my mind out loud. Here I go, proud of my note. Hey yo, what's up guys, welcome back to my channel. Jumpa lagi bersama gua Epmo Game. Oke, so jadi di video kali ini gua bakal ngebahas gimana sih cara agar kalian itu menjadi pro player Free Fire, ataupun hal yang harus kalian miliki jika ingin menjadi pro player. Tapi sebelum lanjut ke videonya, bagi kalian yang belum subscribe channel ini, subscribe dulu di bawah. Dan jangan lupa untuk tekan loncengnya juga agar ketika gua upload video menarik lainnya kalian langsung mendapatkan notifikasi dari channel Epmo Game. Jadi di sini siapa sih yang nggak pengen jadi pro player seperti Frontal Gaming ataupun Mr.05 yang mainnya lincah dan jago dan aimnya copot-copot. Jadi buat kalian yang ingin seperti mereka, jadi kalian itu harus punya beberapa aspek yang gua sebutkan habis ini ya. Jadi buat kalian yang pengen jago seperti mereka, jadi gua ambil kesimpulan aja ya. Jadi nggak 1 poin atau 2 poin pun yang bisa gua ambil. Jadi nggak semuanya bakalan gua bisa bahas pada satu video ini. Jadi gua ambil kesimpulan aja ataupun hal-hal yang besar-besarnya aja lah. Jadi untuk yang pertama yaitu memiliki rasa percaya diri. Jadi buat kalian yang mainnya masih ragu-ragu ataupun kurang pede ketika musuh ataupun masih takut-takut lah. Jadi buat kalian yang masih kayak gitu atau punya perasaan seperti itu, jadi kalian tuh mainnya udah lepas aja lah. Jadi ketika kalian udah mainnya percaya diri dan ketemu orang itu nggak bikin takut-takut banget, otomatis bakalan percaya diri kalian tuh bakalan tumbuh dan bisa bikin kalian itu jago ya. Beda dengan orang yang ketika ketemu musuh nggak diladenin ataupun kabur, jadi itu skill dia itu nggak bakalan nambah pesat ataupun nggak bakalan jago-jago sampai kapanpun. Jadi ketika kalian ketemu orang usahain kalian itu bisa ngebunuh dia dan bisa bisa dapat kill lah. Jadi ketika kalian udah memiliki sifat percaya diri ini, otomatis sifat-sifat yang jago yang lain bakalan muncul juga. Seperti ketika kalian udah percaya diri nembak musuh, otomatis ketika kalian udah berani drag shoot juga, jadi aim kalian itu bisa agak-agak bagus dikit lah. Jadi kalian ada kemajuan dikit, otomatis bisa jadi seperti Frontal ataupun Mr.05. Jadi nggak bisa emang pakai skill ini langsung jago spontan langsung jadi Frontal, nggak bisa ya. Jadi Frontal pun ketika dia main awal-awalnya juga noob juga, nggak bisa langsung jago kayak kayak bisa satu main doang langsung bisa nge-kill 30. Nah itu mustahil banget ya. Jadi hanya butuh proses ketika kalian dapat pengalaman juga, dan otomatis kalian tuh bisa lebih agak jago dikit lah. Oke, kita lanjut untuk yang selanjutnya yaitu latih kecepatan refleks badan atau refleks es kepal. Jadi di sini menurut gua adalah hal yang penting banget. Di sini kalian bisa lihat ada 3 orang. Jadi di sini gua nggak bakalan bisa ngelawan orangnya semua sekaligus. Jadi gua lebih milih untuk ngekill satu persatu ataupun culik satu persatu baru bisa gua ratain satu squadnya. Jadi di sini gua pancing ke atas dulu. Dan di sini ternyata dia nggak kepancing ya. Di sini ternyata dari belakang tuh ada yang nembak. Otomatis gua pengen medkit dulu dan di sini gua ambil tempat aman dulu. Tetap gua pakai gua pakai balok untuk perlindungan diri gua ya. Nah di sini setelah darah gua full lagi, gua mau ngecek ke bawah lagi. Ternyata dia ada 2 orang. Nah di sini ketika dia udah maju, otomatis gua kan nggak bisa ngelawan ya, dia pakai shotgun ya. Otomatis kita harus pinter-pinter atur posisi ataupun refleks kita ya ketika kita nggak punya es kepal juga dan kita berada pada posisi yang tertutup banget. Otomatis kita harus pakai posisi ini untuk keuntungan kita ya. Nah untuk selanjutnya yaitu refleks es kepalnya. Jadi ketika kalian lihat pro player sekarang rata-rata udah refleks es kepalnya udah mantul semua ya. Jadi udah kayak cepet tembak langsung es kepal. Jadi ketika kalian pakai refleks es kepal cepet kayak gini, otomatis skill kalian yang lain tuh bakalan kayak lebih sip lah. Ataupun kalian bisa lihat seperti Rock FF ya, ketika dia punya refleks es kepal yang good banget, otomatis yang skill lain itu yang dilihat tuh lebih karena enak-enak yang lain ya, punya skill yang bagus terus punya refleks es kepal yang bagus juga.
Jadi itu menurut gua adalah kombinasi yang cocok yang bisa kalian praktekin ketika bermain Free Fire ya. Ketika refleks badan kalian bagus ketika cari posisi, terus refleks es kepala kalian atau global kalian itu juga bagus. Jadi itu sip lah menurut gua. Ya di sini di video kali ini refleks es kepala gua udah masih di kanan ya. Jadi sekarang ini gua udah mulai pindah es kepala di kiri. Ternyata setelah gua riset atau melakukan percobaan es kepala di kiri, ternyata lebih enak di kiri daripada pakai di kanan. Jadi sebenarnya gua dulu di kanan itu juga niruin gaya frontal gaming ya. Kalian bisa tahu frontal gaming. Frontal gaming itu juga salah satu orang yang pakai es kepalanya di kanan. Jadi gua contoh dia dulu. Ternyata enakan di kiri menurut gua sekarang. Oke, lanjut ke yang nomor 3, yaitu adalah belajar aim menembak senjata jarak jauh. Jadi buat kalian yang masih memiliki aim senjata jarak jauh yang gak terlalu bagus-bagus banget, jadi kalian itu bisa belajar cara agar menembak aim senjata jarak jauh kalian itu bisa bagus atau headshot lah. Jadi menurut gua seperti kayak frontal gaming ataupun yang bisa kalian tahu YouTuber baru yang itu siapa sih namanya, Hero 10. Jadi itu aimnya itu udah gila-gilaan banget cuy, headshotnya itu. Jadi menurut gua untuk headshot ini butuh beberapa hal yang harus kalian pelajari sih, seperti ngedrag shoot, tombol tembak, tombol tembaknya, terus seperti forgrip juga. Jadi forgrip juga ini sebenarnya mengaruh juga kepada drag shoot itu juga ya. Jadi ketika dia pakai forgrip itu lebih ke arah enak banget buat di drag gitu loh. Terus kepada jarak juga, jarak yang terlalu dekat kalian pakai scope itu juga ngaruh ke headshotnya juga. Ketika musuh jaraknya dekat terus kalian pakai scope, otomatis drag kalian itu bakalan berat untuk ke arah kepala ya. Jadi ketika posisi semi atau posisi dekat itu otomatis kan harus pintar-pintar pakai pakai tombol tembak kalian tanpa menggunakan tombol scope kalian. Tapi terkecuali juga ya ketika emang posisinya udah nggak memungkinkan banget dan kalian harus pakai harus pakai kayak gini nih. Meskipun jaraknya deket tapi karena posisinya udah nggak bisa di auto aim tanpa tanpa senjata tombol tembak doang, di sini gua pakai scope. Otomatis ketika gua udah pakai scope itu udah ya, kalau menurut gua sih kalau dari tombol tembak scope dan tanpa menggunakan scope, rasio headshotnya lebih enak tanpa menggunakan scope ya ketika jaraknya itu semi. Ya jadi itu kesimpulan yang bisa gua ambil ketika gua pakai senjata jarak jauh ya. Jadi ketika posisinya emang nggak terlalu jauh, otomatis kalian tuh bisa gunain bisa gunain tombol tembak doang. Jadi ketika emang posisinya udah jauh, kalian baru pakai tombol scope kalian. Oke, lanjut ke nomor yang keempat, yaitu latih skill duel jarak dekat kalian. Jadi kita itu harus imbang antara jago jarak jauh dan jago jarak dekat. Jadi nggak boleh salah satu lebih jago. Misal nih, jarak jauhnya bagus banget, copot headshot, tapi ketika dua jarak dekat lembek, jelek, langsung mati, langsung knock. Jadi otomatis ketika ataupun sebaliknya ya, jarak jauhnya jelek, terus senjata jarak dekatnya bagus, jadi nggak sinkron juga sih. Jadi kalian tuh harus jago jarak dekatnya juga, terus jago jarak jauhnya juga, jadi lebih enak dipandang lah. Ketika kalian jago jarak dekat, otomatis ketika ada musuh yang ngeras kalian, otomatis kalian tuh bisa dengan mudah ngeratain mereka. Tapi ketika dia musuhnya jarak jauh, ternyata kalian nggak jago jarak jauh juga, otomatis kalian tuh bakalan noob juga dan bakalan gampang terbunuh oleh musuhnya. Jadi harus imbang lah, kalian jago senjata jarak jauh dan jago jarak dekat juga. Nah di sini gua mau nyontoin beberapa hal kecil yang menurut gua itu bisa kalian pakai patokan juga. Nah di sini kalian bisa lihat nih hal yang agak penting ya. Di sini itu gua ngecoh sedikit belok ke kiri tadi ya. Jadi musuhnya itu nungguinnya otomatis di sana, nggak nungguin di kanan ya. Jadi ketika gua otomatis ke kanan, dia itu bakalan kaget dikira gua akan ambil kiri. Otomatis dia nggak bakalan siap untuk perang jarak dekat. Jadi nggak harus jago-jago jarak dekat, kalian tuh juga harus pakai akal juga buat bisa jago jarak dekat juga sih. Ya jadi untuk jarak dekat ya gitu-gitu aja sih, nggak terlalu susah-susah banget, cuma butuh pengalaman ataupun ya kalian bisa lihat sendiri ataupun mungkin kalian bisa pilih senjata yang bisa kalian pakai dengan mudah ataupun misal ya pakai Sarimi ataupun senjata shotgun ataupun MP40 ataupun Thompson ataupun MP5. Jadi di sini gua lebih suka ke arah shotgunan ya. Oke, kita lanjut ke yang terakhir, yaitu adalah
Carilah tempat terbaik untuk mendapatkan keuntungan dalam duel. Jadi menurut gue ini adalah hal yang penting juga ketika kalian ingin menjadi pro player. Jadi ketika kalian udah ngenokin satu atau ngebunuh satu orang, jadi kita itu diharuskan untuk pindah posisi. Jadi nggak terlalu di situ-situ terus ya. Karena temennya yang dikenokin oleh kita itu bisa ngasih informasi, misal ya, gua ngenokin orang tadi dan dia ngomong dia di depan gua dan gua nggak berrotasi atau tetap di situ, dan di situ gua mudah banget untuk ditemuin musuhnya dan bakalan gampang di sandwich juga. Dan setelah kita gampang-gampang untuk pindah-pindah posisi, otomatis musuhnya bakal bingung ketika kita mau culik satu persatu. Nah di sini headset kalian itu pun juga guna ya ketika kalian bisa dengerin step ya. Ketika ada step ada orang di sini, gua langsung otomatis cari posisi yang paling enak buat gua nembak. Gua ambil posisi yang enak banget di sini. Gua bisa nembak free hit ke dia dan dia pasti dia lewat depan gua. Ini pasti ya. Nah setelah ini gua pancing dulu. Di sini kan dia tetap nggak tahu posisi gua ya. Otomatis dia seenak jidat maju, dan ternyata gua dapat posisi yang paling enak. Dia nggak bisa ngehit dan gua bisa ngehit duluan. Nah setelah kill satu, otomatis kalian itu harus rotasi lagi ke tempat lain untuk cari tempat. Nah gua kenokin dua, harus rotasi lagi cari tempat yang lain juga. Nah jadi kenokin satu rotasi, kenokin satu rotasi, kenokin satu rotasi. Lakukan itu seperti terus menerus ya. Oke, jadi untuk video kali ini mungkin sampai di sini dulu ya. Bagi kalian yang belum subscribe channel ini, subscribe dulu di bawah. Dan jangan lupa untuk tekan loncengnya juga, agar ketika gua upload video menarik lainnya kalian langsung mendapatkan notifikasi dari channel Epmo Game ini. Oke, see you next time. Bye bye.